warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda. Ya, sebelumnya maaf mengganggu waktunya. Mohon izin sebentar ya Bunda untuk meminta waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amanda Richa Wibowo dari SMP Negeri 16 Depok. Izinkan saya mewawancarai Bunda terkait tentang pendidikan di Indonesia dan judulnya kualitas pendidikan di Indonesia. Baiklah, boleh perkenalkan diri Bunda juga. Perkenalkan, saya Bunda Anis. Kesibukannya apa sih? Kesibukannya sekarang saya jadi guru TK. Guru TK. Saya guru TK. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Di sini saya sebagai pewawancara ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bunda Anis. Ya. Jadi pertama-tama pertanyaan saya adalah mengapa pendidikan sepenting itu untuk semua manusia? Langsung jawab ya? Boleh. Oke. Untuk pertanyaan pertama, mengapa pendidikan itu penting untuk semua manusia? Bagi saya, karena memang berkecimpung di dunia pendidikan ya, terutama di anak-anak. Pendidikan itu penting, bagi saya sangat penting karena kelak dari pendidikan itu akan membentuk manusia yang berkualitas. Tidak harus untuk jauh-jauh kemana-mana, minimal jadi manusia itu sendiri kelak harus jadi manusia yang berkualitas untuk dirinya sendiri. Jadi manusia Iya, untuk jadi manusia yang berkualitas bagi dirinya sendiri dulu. Gitu aja. Jadi lalu untuk orang lain. Nah, nanti kalau dirinya sudah berkualitas, pasti dia nanti kalau di masyarakat ada kegiatan apa, dia punya ide-ide apa, dia punya kreativitas apa, pasti bisa dia kan implementasikan ke masyarakat sekitarnya. Berarti mulai dari diri sendiri baru orang lain. Betul, pendidikan tuh dari diri sendiri dulu kalau menurut aku ya. Iya. Karena kita nggak bisa maksain semua manusia, tapi kalau kita berkualitas, kita yang bisa bermanfaat berbagi ilmu lagi nantinya ke orang lain gitu. Makanya pendidikan itu penting banget dari usia dini sampai, kalau dalam agama kan sampai ke liang lahat. Jadi pokoknya penting banget. Oke, baik Bunda, terima kasih atas jawaban yang pertama. Lalu ke pertanyaan yang kedua, kenapa kualitas pendidikan di Indonesia saat ini masih rendah? Menurut pendapat Bunda ini, Bunda? Menurut saya kenapa pendidikan masih rendah? Mungkin kalau di desa-desa kecil masih banyak kali ya yang belum merata. Ya. Kalau kita kan maksudnya kota ya. Kalau di kita mungkin sebagian sudah merata. Yang bikin masih rendah ini kesadarannya kali ya, masih banyak orang tua kesadarannya kurang. Betul, jadi nggak bisa dipungkiri juga masih banyak orang tua yang menganggap remeh pendidikan untuk anaknya. Jadi banyak kita temui anak-anak tuh masih yang jam sekolah, malah di jam sekolah tuh mereka bermain. Jadi mungkin dari keluarganya dulu aja mungkin itu sih masih kurang sadar kalau itu penting. Jadinya bikin kualitasnya rendah. Iya, padahal itu kan penting juga. Oh begitu, sebab akibatnya. Iya. Baiklah, di sini saya lanjut ya ke pertanyaan yang keempat. Bagaimana jika banyak guru saat ini kurang kompeten? Apa dampaknya jika sekolah tidak sesuai standar? Sekolah tidak berstandar. Kalau sekarang kita sekolah-sekolah tuh dibantu pemerintah ya. Alhamdulillah kita tuh sebenarnya sekolah dibantu pemerintah dari dana pemerintah. Jadi mungkin kalau bukan yang kurang standar, tapi biasanya sarana dan prasarananya aja yang kurang. Fasilitas yang kurang. Cuma mungkin misalnya nanti sambil berjalan tahun ke tahun lengkapi gitu. Progres. Iya, progres gitu kan. Jawabannya baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaannya, bagaimana jika banyak guru saat ini kurang kompeten? Kalau guru yang kurang kompeten, ya pemerintah tuh untuk pendidikan sekarang udah bagus banget sih menurut aku, karena untuk guru yang kurang kompeten dari pemerintah itu difasilitasi. Apalagi kita sekarang guru-guru itu punya PNM, di mana guru bisa latihan mandiri, bisa belajar mandiri, bisa ikut seminar, bisa webinar. Jadi untuk
sudah. Sebenarnya pemerintah udah banyak memfasilitasi, tinggal motivasi gurunya aja untuk ikutin seminar-seminar itu biar dia punya kompetensi Dan rasa ingin berkembang. itu dia sih kalau untuk guru yang mau. Itulah guru yang kompeten berarti sangat penting ya Penting untuk banget. mengajar di dunia pendidikan ini. Kemudian saya mempunyai pertanyaan ini yang terakhir, lantas adakah solusi untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia ini? Solusi untuk mengatasinya semua faktor terlibat ya, dari pertama orang tua harus tahu dan wajib menyekolahkan anaknya, terus dari lingkungan juga dan pemerintah itu berperan penting juga karena kan untuk memudahkan masyarakat juga, makanya pemerintah itu banyak menyediakan sekolah negeri, tujuannya adalah supaya gratis. Jadi semua kalangan masyarakatnya itu bisa sekolah di sana. Gitu. Jadi harapannya ke depan itu udah nggak ada lagi anak-anak yang kekurangan pendidikan, dan semuanya diharapkan udah punya bekal ya, bekal ilmu dari kecil sampai kan apalagi kalau program pemerintah kan buat di sekolah 13 tahun. Jadi aku rasa sih ya, sebenarnya dari keluarga dari lingkungan kecil dulu. Pemerintah itu kan menyediakan, nah tinggal orang tua nih mau nggak menyekolahkan anaknya gitu, karena banyak juga di sekitar kita kayaknya yang Pikirannya kurang lembab. kurang peduli, orang tuanya belum peduli untuk pendidikan anaknya, padahal di lingkungan kita itu banyak lah, kayaknya di sekitar kita aja SD negeri banyak ya, Apalagi di desa-desa kecil. iya, dan itu sudah difasilitasi oleh pemerintah, sudah terasa sih insya Allah bisa lah teratasi gitu, cuma memang pelan-pelan juga progresnya gitu. Itu sih yang dari pengalaman pendapat saya dan dari materi saya sendiri. Baiklah, terima kasih sudah meluangkan waktunya beberapa menit ini. Waktunya untuk menjawab pertanyaan yang saya ajukan kepada Bunda Anis dan memberikan edukasi terhadap saya yang masih perlu banyak belajar tentang dunia pendidikan ini. Dengan yang lainnya di luar sana untuk lebih terbuka lagi pemikirannya tentang dunia pendidikan supaya lebih berkualitas ya. Betul. Sekian cukup dari saya untuk sesi wawancara ini. Saya Amanda Wibowo. Saya pamit undur diri.